Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Amal. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 6, yaitu mengenai cita-citaku. Di dalamnya ada subtema 1, saya mengambil subtema 1, pembelajaran 1 mengenai bahasa Indonesia dan IPA. Yang kita akan pelajari adalah pertama, ada ciri-ciri puisi, yang kedua, cara membuat puisi, dan yang ketiga, ada materi IPA, yaitu mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tahu ciri-ciri dari puisi? Tahu. Nggak tahu? Oke, Ibu Guru jelaskan ya. Ciri-ciri puisi itu ada 3. Yang pertama, penulisan dalam bait terdiri dalam baris-baris. Yang kedua, persajakan antara rima dan irama. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa atau majas metamorfora, terus gaya bahasa hiperbola dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari puisi. Ada yang tahu cara membuat puisi yang baik dan benar? Oke, lupa. Ya. Tapi udah pernah bikin puisi? Sudah. Oke, di sini bukan menjelaskan cara membuat puisi. Yang pertama kita harus menentukan apa terlebih dahulu? Tema dan judul. Lalu yang kedua menentukan kata kuncinya. Yang ketiga, kita harus menentukan gaya bahasa apa yang kita gunakan dalam membuat puisi. Gaya bahasa ada gaya bahasa hiperbola, metamorfora, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah kembangkan puisi itu semenarik mungkin. Itu cara membuat puisi. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai cara membuat puisi. Kan tadi sudah dijelaskan cara membuat puisi. Jadi Ibu Guru menugaskan kalian membuat puisi dengan tema bebas. Untuk tugas rumah ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Puisi. Ciri-ciri puisi, cara membuat puisi. Terus tugas rumahnya membuat puisi bebas. Untuk selanjutnya kita akan belajar masuk ke pembelajaran IPA mengenai dauri hidup. Ada yang tahu dauri hidup hewan? Ada berapa? Dua. 2 atau 3? 2. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sebelum Ibu Guru menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Ibu Guru akan menayangkan video mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kok videonya? Disimak ya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, artinya bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa berbeda. Misalnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Nah, perhatikan gambar berikut. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa.
Kemudian, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Artinya, bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama. Misalnya, belalang dan kecoa. Berikut tahapan metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur, nimfa, dan dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang berbentuk jauh berbeda dengan hewan dewasa. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna, telur menetas menjadi nimfa yang berbentuk mirip dengan hewan dewasa. Yang kedua, pada metamorfosis sempurna terdapat fase pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna tidak ada fase pupa. Nah, tadi kita sudah melihat mengenai pembelajaran metamorfosis. Ada berapa tadi? 2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Kata kupu-kupu, nyamuk. Kalau tidak sempurna, Belalang, larang, kecoa. ya. Untuk lebih memahami kalian, di sini ada media pembelajaran yaitu menerapkan mana hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti kalian ambil maju satu ya. Nanti kita ambil, kalian harus menentukan mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita mulai dari Mbak Cahya. Nyamuk termasuk metamorfosis sempurna, betul atau tidak? Betul. Lalu yang kedua? Ayo. Salah tidak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Ya. Benar tidak? Salah termasuk metamorfosis sempurna. Iya. Iya, termasuk metamorfosis sempurna. Selanjutnya Mbak Altiva. Salah yakin Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, ya betul. Selanjutnya Mas Ipan. 4. Ya. Katak termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Oke, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yuk Mas Azam terakhir. Ya, mau ini orang makan. Kecoa termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Itu kecoa apa sih? Jangkrik ya? Jangkrik termasuk metamorfosis sempurna tidak sempurna? Sempurna. Tidak sempurna. Oke, betul. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Ada yang 3, ada yang 2 ya. Iya. Jadi nanti di sini Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Kalian harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Siapa apa ya? Oh, Mbak Cahya, Mbak Faiko sama Mbak Alifah jadi satu kelompok ya. Oke. Terus Mas Ipan sama Mas Azam satu kelompok ya. Ini hewan. Kalian diskusikan. Nanti kalian mengerjakan menceritakan daur hidup dari kupu-kupu, daur hidup dari ikan, dan daur hidup dari kecoa. Ikan. Bisa dari Yang mana kupu-kupu kupu-kupu mah? menceritakan proses daur hidupnya. Kupu-kupu nggak boleh dari telur dan Ayo kerjakan. larva, setelah itu kepompong Terus udah selesai? ular, kepompong, Ada yang belum selesai? belum. Belum. Terus apa ya? Kupu-kupu dewasa. Apa ya? Ya. Belum dewasa. Terus jawaban di bawah. Ikan. Telur. Telur. Tulis. Telur. Ikan dewasa. Ikan kecil dulu ya. Iya. Ikan kecil. Ikan dewasa. Jadi ganggu. Ikan dewasa. Itu kecoa. Kecoa. Udah selesai? Telur. Nimfa. Dewasa. Kelompok 1 udah selesai? Sudah. Ya. Oke, kalau udah selesai kalian mempresentasikan di depan ya. Alifah. Ya, kelompok 1. Sini. Tunggu kemana ya? Dari hidup. Kupu-kupu ceritakan coba. Daur hidup kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu dewasa bertelur. Lalu telur itu menetas menjadi ulat atau nimfa. Ya, Nah, terus ulat itu menjadi kepompong. Lalu kepompong terus mengeluarkan kupu-kupu besar. Oke. Kupu-kupu dewasa. Itu daur hidup yang kupu-kupu. Selanjutnya kelompok 2 daur hidup apa itu? Nomor 2. Ikan. Gantian yuk, maju siapa yang mau maju? Mas, gantian. Silahkan. Masih nulis mau? Saya yang nulis, kamu yang diam. Silakan duduk Mbak Alifah. Oh, Kasih. Ayo. Cakep. Yuk, ceritakan dari hidup ikan. Dari apa? Telur. Telur. Terus telur menjadi Ikan kecil. iya, ikan kecil menjadi ikan. Ikan dewasa. Ya, oke, benar. Benar nggak teman-teman? Oke, makasih Mas Azam. Duduk kembali. Kalian sudah belajar mengenai metamorfosis. Ada yang belum paham? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Tadi kita mengenai belajar mengenai metamorfosis. Ada metamorfosis apa saja? Sempurna dan tidak sempurna. Contohnya yang sempurna. Kupu-kupu. Kakap. Nyamuk. Lalat nyamuk. Ya, kalau yang tidak sempurna. Kecoa. Laron. Belalang. Oke, kita sudah belajar tadi ada bahasa Indonesia, ciri-ciri puisi, cara membuat puisi, dan yang ketiga ada metamorfosis dari hewan. Selanjutnya, Ibu Guru memberikan soal. Nanti kalian kerjakan ya, sendiri-sendiri. Wah, cindulin. Nih, santai, Pan, santai. Oh iya. Apa nih? Materi tulang apa nih? Udah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan. Ini punya chef. Iko nyontoh ini, Mbak. Oh. Bu. Sorry. Sama konsep. Oke.
Tadi kita sudah belajar mengenai ciri-ciri puisi, cara membuat puisi dan metamorfosis. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.